Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Emak Punya Cerita. Terima kasih untuk Anda yang sudah like, share, dan subscribe. Kali ini kita akan mendengarkan pengalaman dari seorang ibu asal Kabupaten Bogor, Ita Rahmawati, tentang perjuangannya melawan postpartum syndrome. Mari kita simak. Anak pertama itu kan 2011. Ya, 2011 itu melahirkan anak pertama, itu belum tahu kalau itu postpartum. Selama hamil terus lahiran tuh normal biasa, nggak ada apa-apa, kayak normal biasa ibu lahiran. Nah pas 3,5 bulan itu kondisi badannya langsung berubah drastis, sampai yang maafnya tadinya payudaranya mungkin kayak ibu busui ya, mengecil, terus ASI pun berubah jadi warnanya yang nggak normal kayak busui biasanya. Nah dari situ sebenarnya belum tahu, karena kan masih ngajar, masih suka bawa anak, masih nggak, cuman kayak ngaji, saat ngajar tuh emosinya kayak nggak stabil gitu. Tapi karena ketemu teman kan di tempat ngajar, jadi masih ya gitulah. Terus anak kebetulan masih dirawat sama orang tua, jadi ada bantuan. Jadi nggak, pas 2012 itu melahirkan anak kedua. Nah, rencananya tuh pengen ngasuh, bener-bener jadi pure ibu rumah tangga biasa gitu, nggak mau kerja, nggak mau apa. Tapi karena jaraknya mungkin antara anak pertama dan kedua itu terlalu dekat ya, sekitar 23 bulan, kaget karena udah nggak kerja, terus harus ngasuh anak yang dua-duanya masih tergolong kecil, kayak ini banget dah, banyak ditanggung sendiri. Jadi ya itu juga belum tahu. Pas 3,5 bulan melahirkan anak kedua itu kelihatan banget kayak stresnya, depresinya, jadi semua sendiri dilakuinnya. Jadi ya kerasa kayak mentalnya tuh ngedrop gitu. Nah sampai ketemu lagi, kayak ngelihat kaca itu, ngelihat kondisi badan ngedrop kayak awal lagi, itu payudara kembali mengecil, ngedrop, badan makin habis. Ketika ngedrop itu mulai tuh kayak, kok bisa nggak ya nih ngasuh anak dua yang masih kecil sendiri gitu. Udah mulai pikiran-pikiran tuh sudah mulai aneh-aneh. Sering banyak putus asanya, terus sering nangisnya sendirian tuh, emosinya kayak marah-marahnya, kayak emosinya nggak stabil, apa aja tuh dibikin kayak pikirannya kebanyakan negatifnya gitu. Nggak bisa tidur juga, kayak karena semua dikerjain sendiri tuh kayak bawaannya kayak ya Allah, hidup tuh kayak beban banget gitu, kayak banyak banget downnya gitu lah, hatinya, pikirannya. Itu kan awal mungkin dulu ya perekonomiannya masih kurang kan, bisa jadi pemicu itu gitu. Tuh kita harus berkorban sendiri nih gitu, karena berjuang sendiri, misalkan atau suaminya mungkin sibuk mencari nafkah, ya udah kita ngertiin deh gitu, kita sendiri nih berjuang. Tapi kan tetap kayak gitu kan, kayak butuh support. Kalau semua nyuci, semua ngasih makan, bukan semua dia sendiri. Yang penting anak gitu, kalau udah nggak mikirin makan diri sendiri, ngerawat diri sendiri, sampai mandi pengen tidur aja tuh pokoknya pikirin anak gitu. Sakit. Lalu divonis, pokoknya ngaco-ngaco tuh, udah mulai ngaco, ada kayak bisik-bisikan, pokoknya nggak jelas gitu. Kata dokter psikolog ya itu kayak halusinasi. Pokoknya kayak ngelihat anak tuh sedihnya berlebih, terus kalau dia nangis tuh kayak keselnya berlebih, hampir saya mau bekap pakai bantal. Ketika saya mau ini bantal, ada anak pertama yang manggil gitu, ibu, itu langsung kayak sadar lagi.
makin kurus kan. Nah, kondisinya katanya pas periksa itu ini TB paru katanya gitu. Oh, cuma semakin sini karena saat TB paru juga harus merawat anak pakai masker, dan anak itu juga harus pakai masker gitu kan, takut ketular. Kondisinya tuh saya kayak maksain walaupun sakit tapi saya masih kuat gitu jagain mereka. Nah, itu puncaknya ketika di bulan Maret, April, Juni. Pas Juni itu langsung masuk rumah sakit karena kondisinya udah benar-benar nggak bisa, maksudnya benar-benar nggak bisa merawat mereka, benar-benar. Terus pas dirawat itu 2 hari di Cisarua karena kan TB paru. Pada saat itu udah halusinasi, itu belum di rumah sakit itu halusinasinya bawaannya malaikat gitu pokoknya. Terus tobat kata dia gitu pokoknya. Akhirnya teriak-teriakan, terus udah mulai teriak-teriakan, terus harus tobat, tapi ini bakal pokoknya kalau udah si ceritanya karena darurat kondisi masuk IGD, lalu masuklah kamar kelas 3 dulu yang satu ruangan tuh 8 orang. Nah itu penyakitnya paru semua. Paru di sana bukannya makin membaik sebenarnya, itu nggak sadar di saat dibawa ke rumah sakit tuh nggak sadar ini di mana. Saat itu penanganannya kalau untuk paru itu disuntik bagian bokong untuk paru itu setiap hari. Nah disuntik di bokong setiap hari, suntik itu kan lama-lama bengkak kan. Udah itu kita kondisinya harus tiduran. Itu mungkin stresnya di situ karena sakit, badan semakin kurus habis, terus bagian bokong itu bengkak. Besoknya sebenarnya udah mau pulang karena kondisinya udah bagus, udah sehat. Itu nggak tahu kenapa paginya atau apa telepon lewat video call, kan dulu masih ada tuh ya WA, masih video call awal-awal ya WhatsApp. Video call kan masih 3 bulan tuh ya bayi ya. Di video call itu langsung ngeliat muka dia tuh yang gitu kan, ini anak aku loh gitu kan, 3,5 bulan diasuh sama ada anak kakak ipar itu ngasuh. Itu langsung ngedrop di situ, batinnya langsung gejolak lagi karena sedihnya parah. Terus waduh kok ini anak aku pokoknya pikiran kayak kemarin tuh muncul lagi. Dari situ mulai halusinasinya bertambah, sakitnya makin jadi lagi, kecemasannya lebih parah, takutannya lebih parah. Terus satu lagi itu karena kan kebetulan ada keturunan indigo jadi bisa ngelihat semua. Itu kondisinya langsung kayak apa ya, sakaratul maut di awal kali ya, mati rasa semua, sampai lidah semua mati rasa, tangan megang apapun mati rasa, sampai tak pun bisa matahari tuh udah jelas tuh bisa, nggak kerasa, nggak sama sekali nggak ini. Nah itu sampai ketika makan kan sebelum pulang ayo makan dulu gitu ya, makan rumah sakit itu makan yang tadinya nggak pengen dari kemarin 2 hari kemarin kan nggak makan, selalu sisa, nggak enak gitu. Nah itu mah sehari itu full dimakan semua, kayak nggak ada rasa lidahnya tuh, sampai sendok pun bisa digigit. Megang tangan suami tuh nggak bisa, nggak kerasa. Terus aku bilang ini kenapa gitu kan, kok nggak berasa, megang rumah sakit pun kasur nggak berasa. Kira suster tuh kayak nusukin jarum ke kulit, ibu terasa nggak, kata ini itu. Saya bilang ujung nempel itu terasa tapi nggak kerasa atau sakit atau apa tuh nggak ada gitu, kayak baal gitu ya. Nah itu dari situ ternyata dari jam 4 sore ketemu jam 4 sore besoknya itu apa ya, kalau karena saya ngalamin jadi kayak ibarat mati suri, tapi kalau kata orang yang lihat itu
masih matanya kebuka, sadar. Tapi yang saya alamin itu penyiksaan sih sebenarnya, bukannya biasanya nggak sadar ada di dunia gitu. Orang kan kalau mati suri biasanya kayak merem koma gitu ya, kayak inilah gitu merem tidur gitu. Kalau ini enggak, kayak apa sih, kayak teriak sore jam 4 itu kayak Allah langsung perlihatin semua. Jadi tuh kayak pohon itu yang tadinya hijau, karena kan waktu itu tempat tidur tuh posisinya deket jendela, yang setiap harinya ngelihat warna hijau gitu, itu berubah jadi kuning. Semua jadi warna kuning. Terus semua yang dilihat di mata tuh semuanya pokoknya kuning. Langsung kayak ngamuk-ngamuk katanya ya. Sadar sih saat ngamuk tuh sadar. Jadi saat itu kan kayak nyabutin rambut itu sampai kenceng, sampai rambut tuh rontok sampai banyak. Terus ngeludah karena mungkin paru ya, jadi kayak ngeludah bawaannya. Itu semua orang diludahin. Gak separah itu. Jadi semua yang dilihat itu semua binatang yang di sini kecil, di sana besar. Nah, ketika ngamuk-ngamuk itu sampai pihak rumah sakit, keluarga tuh manggil orang-orang pinter lah istilah gitunya, orang yang bisa. Itu dipegang sama banyak orang. Itu kan kondisi badan kecil, tapi karena ngamuknya luar biasa, dipegang banyak orang, itu nggak mempan. Tapi yang saya rasain itu bukan dipegang manusia, tapi digigitin tikus. Digigit tikus tuh. Tapi itu dipegang, kata. Itu sadar nggak sadar kalau itu. Pokoknya nggak ngerasain dipegang manusia, yang dirasain tuh digigit seluruh badan, sakit digigitin tikus. Karena pada saat begitu pandangan itu semuanya berubah, kayak nggak normal. Tapi yang dilihat itu kayak muram, terus kayak sedih gitu. Jadi kebalikan dari kenyataan. Yeah. Karena kondisinya mungkin dibilang gila gitu ya, istilahnya kurang waras. Nah, jadi dipindahkanlah, pada saat itu dipindahkan ke rumah sakit Marzuki Mahdi, rumah sakit khusus kejiwaan. Nah, saat itu karena ambulannya habis, jadilah pakai angkot dari sana teh, terus akhirnya dibaringin di bawah gitu kan ya, pakai tikar. Nah, saat itulah terjadilah penyiksaan kepada diri saya. Aduh, yang mana itu, tapi nggak tahu juga ya, bisa dibilang mati suri atau enggak. Tapi di sana yang dirasain tuh kayak mungkin halusinasi atau apa, tapi enggak. Itu kayak penyiksaan dari mulai awal mata. Oh ya, pokoknya aduh, serem sebenarnya kalau udah gini. Ini flashback mas sebelum dibawa di mobil ya, di rumah sakit itu. Jadi tangan kaki bergerak sendiri, mulutnya itu ngomong sendiri, tiba-tiba kayak hening. Pokoknya pada saat mau itu kali ya, terus sebenarnya harusnya sakaratul mautnya di situ harusnya, kayaknya gitu. Tapi hanya mungkin tangan kaki kayak dikunci, terus dia jalan bergerak sendiri, tiba-tiba mukul badan sendiri, terus mulutnya ngoceh nggak berhenti, ngomong apa yang ada di hati gitu, kayak mendem dari kecil sampai dewasa apa yang mau diungkapin. Nah, itu ngoceh ngomong sendiri. Nah, tiba-tiba ketika ngoceh tuh mulutnya kayak dikunci. Ketika ngomong Allah kayak istighfar, astagfirullah, itu nggak bisa. Dengar suara-suara seperti itu. Tiba saatnya tapi belum waktunya tuh. Jadi sempet gitu, tapi mulutnya ketika kayak mau tobat, kayak ngucap Allah tuh kayak gitu kayak nggak pernah terungkap gitu. Kayak astagfirullah itu berarti itu kayak begitu. Itu situasi di situ tuh, saat itu ngelihat situasinya tuh udah banyak orang, udah penuh, orang-orang udah pada panik. Wah, ini kayaknya bentar lagi udah nggak ada nih, gitu deh, pada masih dengar omongan gitu. Tapi itu mata disuruh lihat
kayak bentuk malaikat tuh seperti ini. Aneh. Nah, pada saat di mobil barulah muncul penyiksaan. Tapi bukan penyiksaan, jadi ada roh satu kamar ke paksa gitu di rumah sakit, pasien juga yang satu kamar dibawa pulang paksa. Ternyata dia meninggal di rumah, tapi rohnya lari ke tubuh saya. TB paru masukkan juga. Penyiksaan itu temen masuk, roh itu masuk, dan ya udah, jadi kata dia sih gini, nanti ini bahasa ini ya, jadi bahasa dia waktu itu, nanti lo akan kayak orang gila tak, gitu katanya. Hah? Tapi nggak apa-apa ya, gue pinjem badan lo ya, gitu kata dia tuh. Terus pada saat itu udah di mobil pindah dari kamar Juki Mahdi itu, penyiksaan yang menurut saya luar biasa, bikin sadar sih. Jadi kayak anggota tubuh terutama kayak mata itu tiba-tiba kayak dicongkel terus keluar. Itu pada saat di situ penyiksaan itu. Terus saya kayak mulutnya dibuka, terus makan paku banyak. Di situ paku-paku kecil kayak dipaksa. Itu penyiksaan oleh malaikat yang hidung itu naik ke atas sampai panjang, nggak tahu sampai kapan, ditarik, dan mulutnya juga dilebarin sampai berdarah. Pokoknya penyiksaan anggota tubuh terutama sih begitu. Sama terakhir itu kenapa bisa kembali lagi, itu rohnya tiba-tiba keluar, dia izin keluar, sudah selesai katanya, pokoknya udah selesai ceritanya. Lalu saya kayak ngelihat cahaya putih bersih banget, tapi sebelumnya saya harus mendengarkan kilat yang di sini kan kalau petir itu kita udah serem ya petir. Nah di sana itu bisa berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat suaranya sampai bisa mecahin gendang telinga. Ketika mendengar kilat itu terakhir, perjalanan tuh kayak mobil tapi kayak perjalanan itu kayak penyiksaan gitu. Nah itu tuh pas kilat pecah tuh keluar dari sini tuh, kayak mata tuh udah hilang darah semua, ini kayak ngalir gitu kan karena ngetan. Allah kayak dilihat sama Allah tuh kayak diperlihatkan cahaya putih, tenang, adem, itu langsung bluk, itu badan rohnya kayak balik lagi ke badan gitu, zep gitu kayak masuk, zep gitu. Nah abis ngeliat cahaya putih itu, nah setelah itu abis ngeliat cahaya putih, saya sadar kalau itu udah di dalam kamar rumah sakit Marzuki Mahdi dengan kondisi kedua jari diikat di kasur. Pada saat penyiksaan itu nggak sadar dengan sekitar, hanya fokus di penyiksaan itu aja. Ternyata pas sadar kok ini kenapa jarinya diikat di kasur gitu. Terus udah tuh kalau jadi kata papa dulu ya almarhum, udah tenang belum katanya gitu kan. Kenapa gitu, udah. Terus akhirnya diceritain kalau tadi itu kamu tuh ngamuk gitu, ngamuknya melebihi, tadinya mau dimasukin ke dalam ruangan orang-orang yang sama katanya gitu, orang-orang yang kejiwaannya sama, tapi karena kondisi kamu jauh lebih bisa, dokternya yakin ini hanya gejala habis melahirkan katanya. Kata dokternya ini masih bisa normal. Akhirnya nggak jadi tuh, karena kata suami waktu itu lucunya gini, orang gila aja takut sama suara kamu katanya, karena kamu ngamuknya melebihi mereka. Nah, itu saat itu tuh pakai pampers sampai pakai pampers, saking sudah buang air di situ di tempat tidur, udah nggak bisa ngapain. Karena kan pikirnya udahlah ini udah Allah panggil gitu pikirnya. Ya udah begitu, udah pasrah gitu. Ternyata pada saat normal setelah penyiksaan itu tuh bangun tidur, kerasa semua badan tuh pada sakit.
jadi kayak megang kok ini kayak ada yang ngalir gitu kan, mulut kayak sakit. Jadi ternyata penyiksaan itu bener ada yang saya rasain ya. Kembali normal tuh pelan-pelan. Penyakit parunya diobatin, terus mulai makan yang banyak, teratur. Itu masih di rumah sakit tuh. Nah, kata dokter juga, ibu nggak inget sama saya? Enggak sih, pokoknya nggak inget apa-apa saat itu. Nah, terus ya sudah, boleh pulang ke rumah kembali kan. Tapi saat itu pulang ke rumah masih belum bisa ngerawat anak-anak. Jadi, nah ini lebih sedih lagi sebenarnya. Anak-anak itu jadi diasuh sama dua keluarga. Yang kakaknya ini diasuh sama ibu, sama mama aku. Yang adiknya itu sama kakak ipar, keluarga ayahnya. Jadi kita dipisah. Dan aku kebetulan diasuh di rumah mama. Jadi mama juga anak aku yang pertama tuh nggak sama aku, nggak dideketin. Jadi dia sama kakak aku. Jadi di beda rumah. Jadi kita 3 rumah jadinya. Jadi dipisahin karena kondisinya kan belum fit dan tentu pandangan masih gelap, itu masih ada. Sampai suruh kontrol pertama itu masih ke psikolog, karena psikolog bilang ini kondisinya belum stabil. Itu masih dibilang kategori gila, di kategori kurang waras kata psikolog ya. Terus pas periksa parunya sudah mulai membaik, tapi mental ibunya, ininya masih belum normal. Ya, pada saat itu nggak bisa tidur, jadi nggak tidur. Jadi anak kan didatang ini, dipikir keluarga bakal sehat gitu ya. Anak datang bisa pegang, itu nggak bisa. Jadi karena masih mentalnya masih belum fit, ngelihat anak mulai ngedrop lagi. Pokoknya masih ini deh nggak normal, masih belum normal. Buannya anak pengen diapain gitu, masih begitu. Buat psikolog itu, kalau saya yang alamin ya, bukan jadi kayak nggak membantu sebenarnya, balik lagi ke diri sendiri sih. Jadi tuh kayak nggak bisa tidur, terus kecemasannya makin meningkat, makin nggak tenang. Terus tidur benar-benar nggak tidur seharian. Dalam seminggu, saya seminggu itu minum obat itu udah nggak tidur, kayak melek aja. Kok ngeliat orang-orang tidur enak, ini nggak bisa tidur, kayak seger. Nah, jadi ada momen terakhir. Jadi itu diasuh, anak aku yang kedua itu diasuh sama kakak ipar sekitar 7 bulan. Setelah 7 bulan itu kayak sadar sendiri. Jadi kayak udah ngalamin kayak begitu, halusinasi segala macem. Itu sadarnya ketika kita kayak tidur, kita kayak pasrah, sampai sadarnya gini, ya Allah, apabila aku punya dosa yang sangat berat, aku bilang tolong beri aku kesempatan untuk bisa menjaga anak-anak aku gitu. Jadi sembuhkan, normalkan kembali. Apa begitu tuh, pasrahnya begitu, saking kok ini minum obat makin nggak tenang gitu. Terus sampai kontrol kedua itu dikasih obat dengan dosis lebih tinggi dari psikolog. Itu makin nggak baik. Terus akhirnya saya bilang waktu itu, ini saya udah sadar, terus tolong obat itu dibuang. Saya bilang begitu ke suami, ke keluarga. Obat ini nggak ngebantu. Terus akhirnya beneran kata gitu, serius. Takutnya kan nyelakain anak ya, tapi ya nggak tahu kenapa, pokoknya ketika obat itu dibuang, nggak diminum lagi, itu bisa tidur. Mulai kembali normal, bisa tidur. Hanya obat parunya aja yang diminum. Terus kita ngobatin sendiri, jadi tuh kayak batinnya udah tenang, udah kayak pasrah gitu sama Allah ya, kalau emang sakit ini bisa menghapus semua dosa, ya udah gitu kan, terima, ikhlas. Tapi tiba-tiba caranya adalah kita ambil air, sebelum kita guyur itu bacain Al-Fatihah dulu untuk diri kita sendiri, itu baru diguyur. Itu
semua pandangan kembali normal. Itu Masya Allah banget. Kita sendiri tanpa bantuan siapapun kecuali Allah yang bantu kita. Udah habis itu kembali normal. Udah mulai bisa aku bilang, ayo jadi sedih. Jadi tuh aku bilang aku mau jaga anak-anak aku lagi, kembaliin mereka ke aku gitu. Terus akhirnya setelah melihat setiap hari, oh ya udah kata kami percaya kamu bisa lagi gitu. Akhirnya balik lagi anak-anak, tapi dengan kondisi anak-anak aku, karena mungkin kita darahnya bertiga sama, anak aku dua-duanya kena TB paru saat itu. Tapi aku yang ngerawat mereka, jadi kita sama-sama inilah nguatin gitu. Akhirnya anak aku sembuh total normal. Sekarang kondisi aku pun sembuh, walaupun kondisi sekarang kata dokter paru-paru aku tuh sekarang udah bolong-bolong, nggak benar-benar full sadar, pandangan sudah kembali normal, bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa mulai ya udahlah gitu, nerima dengan kondisi apapun gitu, maksudnya udah mulai pasrah, yakin gitu. Itu udah 1 tahunan lebih. Sebelum masuk rumah sakit awalnya itu kan ngedrop ya, stres gitu kan, kayak ngebatin. Nah pas sholat tuh kayak nggak percaya akan adanya Tuhan gitu. Nggak percaya deh Allah itu ada gitu loh. Nah makanya mungkin sakit kemarin tuh kayak Allah memperlihatkan gitu loh, kayak ini loh gitu loh, aku ada di sini untuk kamu gitu, ini loh aku ada gitu. Jadi dibuktiin sama Allah, oh iya ya Allah tuh ada. Jadi dari situ ya begitu, nggak ada pikiran aneh lagi. Ketika 1 tahun lebih kan sudah mulai itu ya, 2014-2015 WA Google udah mulai itu. Nah ceritanya gini, ngelihat kayak ada artikel Instagram, kok ini postpartum ya gitu, kayak postpartum syndrome atau bisa dibilang postpartum depression, sama gitu yang aku alami. Nah bahkan ada yang sampai gila. Nah ini bener banget gitu kan, tapi kok apa bedanya sama baby blues, pikir kan gitu kan, biasanya sama aja. Aku pikirnya kalau habis lahiran kan baby blues ya, nggak ada istilah postpartum gitu. Kalau baby blues itu dia hanya di penurunan konsentrasi dia, terus kayak gampang kesinggung, kayak istirahat kurang, terus tiba-tiba yang nangis gitu kan, sama kayak kecemasan, terus nggak sabaran. Itu kalau yang baby blues ternyata begitu. Nah kalau postpartum tingkatannya jauh lebih tinggi. Jadi kayak merasa kayak putus asa gitu, kesedihannya lebih, tekanannya tuh jauh lebih drop dari yang hanya baby blues. Udahlah gitu, enggak. Ini putus asa saking kayak nggak mau hidup gitu loh. Postpartum tuh kayak ngerasa bersalahnya ada, terus kayak hidupnya tuh kayak kita, pikiran kita cuma kayak pengen mati aja gitu loh. Jadi kayaknya nggak bisa jadi ibu yang benar nih tuh, kalau kita mati dia harus ikutan mati biar kita sama-sama bahagia di sana gitu, pikirnya gitu. Mungkin kita nggak tahu ya, balik lagi ke Allah yang punya kuasa ya. Kalau dia tidak bisa sadar, sebenarnya gitu, kalau dia nggak sadar akan diri dia, itu mungkin akan terjadi. Kemarin pun mungkin saya akan terjadi seperti itu. Kayak udahlah mati aja gitu, misalnya begitu pikirannya. Ngeliat orang yang kurang waras misalnya di pinggir jalan gitu ya, itu saya kayak langsung gini, aku tuh dulu kayak dia loh gitu kan, ya aku pernah kayak gitu. Apa yang dia rasain aku tahu, apa yang dia lihat gitu. Jadi sekarang ibu tuh pernah seperti orang itu.
apa yang dia lihat tuh bukan begini. Jadi ngejelasin begini dan anak-anak oh gitu. Ini sekarang anak-anak suka balik lagi ke kitanya yang harus bisa sadar kenapa begini. Terus kita harus sadar. Intinya gini, kalau dia yakin akan adanya Allah, adanya Tuhan, itu Bismillah, maksudnya nggak sampai akan seperti itu lagi gitu. Mungkin apa ya, kejadian masa lalu seperti dari kecil sampai mereka besar, mungkin mereka ya itu kan balik lagi ke kehidupan masing-masing orang ya. Mereka pendiam dulunya. Kalau saya kan dulunya pendiam, ya emang pendiam dulu, pokoknya nggak pernah cerita ke siapapun gitu. Kalau saya ditambah kayak kemarin lahir pun ya, melahirkan ya kayak pengennya kan kayak mandiri gitu ya, terkesan mandiri tapi jadi begitu. Itu tuh masih agak trauma sebenarnya, karena kan semua dokter bidan itu bilang gini, ini kan berat badannya itu sekarang masih 40. Jadi kata dokter apa, ibu sama bapak mau punya anak lagi misalkan gitu. Nah kalau bapak sama ibu mau punya anak lagi, usahakan ya ibunya harus berat badannya di atas 50 kilo. Paksain di bawah 50 kilo, itu resikonya adalah akan kembali postpartum syndrome. Bisa anaknya yang selamat atau ibunya yang selamat. Ibu ini cuman butuh istirahat, dan anak-anak yang baru dilahirkan ini dirawat sama kayak keluarga atau apa yang terdekat deh, yang menurut dia nyaman untuk ditinggal gitu, maksudnya diasuh sama yang misalnya kayak ibunya. Jadi orang kepercayaan yang dianya, misalkan suami istri yang misalkan jauh ya dari keluarga, terus harus ngasuh sendiri tanpa bantuan, itu ngerasain juga sih. Kayaknya nanti mudah-mudahan mereka nggak kayak aku gitu. Buat kalian yang pernah mengalami atau semoga jangan, semua yang mungkin pernah mengalami atau belum mengalami, kok bisa jangan, itu harus dicegah. Misalkan harus ketika kita habislah melahirkan, itu di pikiran kita, di hati kita cuman bersyukur beri keturunan dari Allah yang harus kita jaga. Itu pesannya, berdamai sama diri sendiri, jangan pernah galau-galau pokoknya. Jangan mikir-mikir aneh-aneh. Pokoknya diberi anak sama Allah itu anugerah yang harus dijaga. Ketika kita melihat anak kita, proses pertumbuhannya itu harus dinikmatin, jangan dianggap jadi beban. Jadi menjaga anak tuh harus benar-benar ya Allah bersyukur, dinikmatin, dilaluin bersama tumbuh kembangnya, jangan merasa terbebani. Terus apa ya, jangan pernah kalau misalkan kurang perhatian, kita anggapnya kita bisa kok ini sendiri gitu. Terus intinya gini sih, kedekatan kita sama Allah, sama Tuhan tuh harus benar-benar dekat, harus yakin. Terus ibadahnya harus ditingkatin, keimanannya tuh harus lebih lagi. Intinya begitu sih. Kalau kemarin mungkin kalau yang galau-galau tuh imannya mungkin yang kurang, terus terlalu kebanyakan pesimisnya gitu hidup tuh gitu. Pokoknya harus terus semangat, jalanin hidupnya, dinikmatin, terus yakin kalau Allah tuh selalu bersama kita. Pokoknya hatinya di healing sendiri gitu loh, bisa bahagiain diri sendiri gitu. Terus bisa cari hiburan yang kita nggak terlalu fokus ke, misalkan ada waktunya ngurus anak, ada waktunya untuk me time gitu. Kalau misalnya di saat lagi galau ya, kalau gitu ya kita tuh kalau lagi galaunya ya larilah, misalkan baik-baik kita harus cari waktu nih sebentar buat
ngerenung diri sendiri, harus tenangin pikiran kita dulu gitu, kalau supaya nggak terlalu down banget